Bayangin bandara di jantung Washington DC yang biasanya berisik, mendadak kayak kota hantu. Lorong drop-off kosong, hall terminal lengang, petugas maskapai masih jaga di konter tapi pesawat cuma parkir. Di luar, alat berat sibuk nyapu salju dari landasan. Itu yang terjadi di Ronald Reagan Washington National Airport saat Winter Storm Fern menghantam. Hari Minggu, bandara itu membatalkan semua penerbangan. Laporan media menyebut angkanya bisa sampai 840 flight. Ribuan penumpang terdampak dan banyak yang cuma bisa menunggu tanpa kepastian. Saljunya sendiri tidak main-main. National Weather Service mencatat Washington DC kebagian hingga 7 inci atau sekitar 18 cm. Wilayah dekatnya di Virginia dan Maryland bahkan 8-11 inci, kira-kira 20-28 cm. Tapi yang bikin situasi benar-benar kacau bukan cuma salju, ini efek domino. Karena badai ini tidak berhenti di DC. Secara nasional, lebih dari 14.000 penerbangan dibatalkan. Sekitar 850.000 orang dilaporkan padam listrik. Dampaknya disebut menjangkau lebih dari separuh populasi Amerika. Di Texas, kondisi lebih ekstrem. Whiteout membuat jarak pandang nyaris hilang. Jalan-jalan sepi, mobil tertutup lapisan putih, dan perjalanan yang biasanya biasa saja berubah jadi berkendara yang berbahaya. Di Clarendon, Texas, salju bahkan menumpuk lebih dari 10 inci, sekitar 25 cm. Fern bergerak dari Texas sejak Sabtu, membawa hujan beku dan salju ke Kansas, Oklahoma, dan Arkansas. Pada Senin, badai ini diperkirakan berdampak pada lebih dari 230 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Forecaster memperingatkan kombinasi yang paling ditakuti, salju lebat, es meluas, dan dingin ekstrem yang bisa bertahan beberapa hari. Ada laporan 11 korban jiwa di berbagai wilayah, dan sekitar 90 juta orang berada di bawah peringatan dingin ekstrem. Di beberapa area Midwest dan Upper Plains, wind chill diprediksi bisa turun sampai minus 40 derajat Celcius, cukup untuk memicu frostbite dengan cepat. Di saat yang sama, kepanikan ikut menyebar. Di New York City, warga menyerbu grocery store sejak Jumat. Rak susu dan roti kosong. Seorang pembeli mengaku kaget karena tak menyangka akan separah ini. Pegawai toko menyebutnya mass panic, antrean panjang yang tidak biasa untuk hari-hari normal. Dan di titik ini, badai ini seperti membuka satu kenyataan yang kadang kita tutup rapat-rapat. Sistem modern itu kelihatan kuat, tapi gampang sekali macet kalau banyak hal terjadi sekaligus. Transportasi berhenti, listrik padam, dan kepanikan membuat orang berebut barang. Winter Storm Fern bukan cuma soal cuaca, ini tes ketahanan, tes untuk infrastruktur, tes untuk pemerintah daerah, dan juga tes untuk perilaku kita sendiri saat menghadapi ancaman. Setidaknya 18 negara bagian dan Washington DC sudah mendeklarasikan status darurat. Pertanyaannya sederhana tapi nusuk. Kalau cuaca ekstrem makin sering dan makin luas, apakah sistem kita siap atau cuma berharap badai cepat lewat? Karena badai pasti akan berlalu, tapi cara kita merespons itu yang meninggalkan jejak paling lama. Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.